tumbuh, dia akan meminta input yang banyak dari sektor hulunya. Maka kalau itu berarti dia tuh punya pengganda yang besar untuk masalah keterkaitan belakang. Sebaliknya kalau seandainya forward linkage, kalau sektor A ini naik ya, dia akan mendorong sektor lain untuk tumbuh di depan yang hilir. Itu aja sebenarnya. Dari itu rupusnya. B ini tadi itu adalah ini ya, B itu adalah ini ya, penggandanya. Pengganda jadi subdisk. Sektor 9 itu penggandanya. Jadi di sini tuh IKBJ. Kalau J itu sigma, BIJ. Ini sigmanya adalah N ya. N. Tapi yang di sigma adalah I. Oke. Sigma N I J BIJ kali N. Artinya apa? Karena di jumlah total itu adalah I, maka dia gimana? Sum kolom kan? Kolom yang bisa. Nah gitu. I kan baris. Jadi ini ya, itu dibagi dengan total ini, terus dikali N. Oke. Sebaliknya kalau yang IKD ke depan ini J, jadi dia nambah ke depan samping saja sampai ke depan. Oke. Berarti itu untuk analisis juga, Mas. Jadi nggak hanya masalah multiplier-nya aja, tapi juga dia bisa jadi multiplier yang gede tapi kalah untuk masalah IKD atau IKP dengan sektor lain yang mungkin multipliernya lebih kecil tapi dia keterkaitannya lebih besar. Itu bisa jadi. Jadi itu untuk analisis sektoral mana yang bagus di suatu daerah ya. Nggak hanya kita lihat dari multipliernya aja. Jadi model output, pendapatan, terus kemudian tenaga kerja ya. Yang kedua juga kita lihat IKD-nya dan IKP-nya. Baru kita bisa buat ranking. Mungkin ada satu atau dua sektor yang nggak harus, biasanya sih hampir nggak ada sektor yang dia punya multiplier bagus, terus IKD-nya bagus. Aku nggak pernah lihat sih. Mungkin ada satu dua sektor yang dia selalu 5 besar. 5 besar itu nggak semuanya, mungkin 4. Itu jadi perencana kira-kira itu jadi ikut kita mau kemana nih ekonomi kianya, ekonomi yang hijau dan seterusnya. Kak nanya, kenapa satu sektor itu bisa punya multiplier yang besar tapi IKD sama IKB-nya nggak terlalu besar? Bukan nggak terlalu besar ya, nggak bisa nomor 1 juga. Iya kayak gitu. Ya bisa jadi dia multiplier yang gede karena dia self generated. Bisa jadi. Kayak misalnya agriculture minta filternya gede gitu. Dia kan multipliernya gede. Berarti itu yang bikin besar tapi dia nggak punya link ke depan dan ke belakang yang bagus. Self generated. Iya, maksudnya bisa disupport oleh government budget juga akan self generated. Tapi dia nggak akan menggerakkan ekonomi lain. Oh, bukan ekonomi mandiri nggak, bukan ekonomi mandiri tapi ya dia cuma berkutat di sektor-sektor itu aja gitu. Kita tahu beberapa ini ya potensi pajak.
DN ini adalah matriks pengganti pajak penghasilan. Apa? Oh. Nggak tahu siapa ini bosku yang ngerjain. Tapi maksudnya pajak ini pendekatannya pakai apa coba kira-kira? Pakai itu tadi pendapatan, multiplier pendapatan itu tadi. Jadi di sini diagram koefisien pajak penghasilan. Nah, dulunya yang jelas kita kan punya estimasi permintaan akhir untuk tahun depan misalkan naik sekian persen gitu ya. Terus kemudian kita punya pajak penghasilan, matriks diagonal koefisien pajak penghasilan ini mungkin berapa pajak yang dibayar, pajak penghasilan yang dibayar per sektor. Ya. Nah, terus kemudian kita mungkin bisa buat matriks potensi pajaknya. Karena kalau pajaknya naik, inputnya naik, terus kemudian itu dikonsumsi sama household, permintaan akhir naik terus, jadi boleh terus gitu. Yang kita anggap seperti itu. Artinya potensi pajak itu kan artinya ketika ada permintaan akhir naik. Betul. Permintaan akhir naik. Permintaan akhir naik otomatis kan dia memberikan efek ke masing-masing sektor itu. Sementara kita juga udah punya matriks tenaga kerja itu loh. Pajak di bawah tadi, misalnya di sini nih. Yang Tapi ada breakdown di sini nih. Nah, di sini nih ya. Ini kan ada pajak tak langsung itu misalnya. Atau pajaknya ini bisa di breakdown lagi gitu. Mana bagian pajak penghasilan. Itu yang diambil. Terus diambil buat analisis model multiplier pendapatan tadi itu. 1/9 tadi. Iya. Nah, terus itu jadi mungkin kita bisa katakan itu terlalu sederhana kan? Tapi untuk suatu model yang sederhana kan kita bisa beri rough estimation daripada nggak ada estimasi. Untuk yang lebih complicated ya mungkin pakai CGI atau seterusnya. Rekomendasi itu GGI. Terus misalkan ini untuk dampak ekologis apa namanya? Jadi asumsinya itu IO lingkungan seperti ini. Ada sektor 1 sampai 10 ya. Tapi sektor itu juga butuh oksigen dan butuh air. Ini rough idea gitu lah ya. Nah, kalau dia perlu oksigen dan air juga dia akan mengeluarkan sulfur, CO2 dan air kotor gitu ya. Itu nggak bisa di recycle lagi. Polutan bisa buat penggandanya. Nggak itu tahu betulnya. Ini nanti itu. Nah, terakhir ya. Jadi meskipun kelihatannya menarik, tapi tetap ada setiap model ada keterbatasannya. Pertama itu hanya produksi atau output. Jadi kita nggak, jadi outputnya agriculture ya ada. Kita nggak bilang agriculture itu fix. Padahal kadang-kadang ada itu kan sektor yang industri atau perusahaan yang dia itu perusahaan manufaktur, tapi juga dia punya ini usaha agriculture. Itu dia terus kesembandingan. Jadi dia artinya dia ini proporsional, fix proporsional. Jadi kalau ingin naikin di sektor A sekian, dia butuh input, ya kayak obat lah gitu loh. Obatnya mulai 1/2. Untuk anak kecil 1/2. Kalau anaknya 2 ya jadikan 2. Jadi nggak ada kayak semacam apa namanya bahasanya itu substitusi, efek substitusinya nggak ada. Kan perfect komplementer. Jadi nggak bisa bahkan ini barang lagi mahal nih, kita substitusi aja deh. Kita nggak produksi pakai agriculture, tapi kita produksi lebih banyak. Misalnya agriculture butuh 0,5, butuh
manufaktur 0,3 gitu. Gas Oh, banyak. gitu, harus gitu. Harus gitu. Nggak bisa kita ubah proporsinya, bisa. Komposisinya fix. Nah, fix. Nah. Jadi nggak ada skala ekonomi. Iya. Terus dan yang terakhir juga masalah. Jadi karena sistemnya kan jumlah ya di sini ya. Pokoknya kalau ini untuk menghasilkan mana, ini 490 jumlah ini seterusnya. Di luar itu kita abaikan. Selama artinya sebenarnya ada faktor lain atau ada sektor lain yang bisa jadi dia mempengaruhi. Tapi selama kita nggak masukin ke model ya kita abaikan itu. Oleh karenanya banyak misalkan model orang bisa klaim bahwa dia itu membuat model CGI baru gitu ya. Karena dia ngembangin tabel itu yang susah. Tabel IO ini yang buatnya yang susah. Analisisnya itu gampang. Karena misalkan ingin melihat pengaruh kenaikan harga beras gianyar misalnya dibalik. Misalnya beras gianyar ini sesuatu yang khusus gitu, warnanya hijau misalnya. Nah, gimana caranya? Beliau harus mendisagregasi sektor satu. Sektor satu A, sub B itu adalah beras gianyar warna hijau. Itu yang susah. Nah, itu bisa jadi kontribusi sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan? Nek, hubungannya dari IO table ke CGI itu gimana? Jadi gini mas, IO, jadi kan kalau CGI itu gini, ini setahu ya, mungkin Mas Wisa dan mungkin tahu. Nih ya. Jadi CGI itu kan Yang di papernya IO ini cuma satu sektor aja, satu bagian aja di CGI. Jadi kalau misalkan kita bisa breakdown IO itu dalam 3 kuadran, gitu ya. Satu mungkin Mas kelewatan. Ada 3 kuadran. Nah di CGI itu ada beberapa kuadran yang salah satu kuadran itu IO aja. IO itu menjelaskan proses produksinya dan lima. Kalau di sini kan dia pakai preemptive production function ya, perfect complementer. Tapi kalau di CGI kita bisa assume bahwa dia itu CES, constant elasticity of substitution. Yang mana propertinya bisa kita ambil dari IO ini. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, misalkan Kabupaten Malang mau buat CGI, nggak punya IO, itu 2 tahun lah kira-kira untuk buat. Setahun pertama itu buat IO, punya sendiri. Kemudian setahun kemudian buat CGI. Atau serahkan ke timnya Jokowi juga bisa selesai. Ya bercanda ya Jokowi. Bercanda dong. Tapi lepas dari itu, yang bikin susah tuh IO-nya sebenarnya, yang bikin susah. Karena coba tanya Mas Tri deh, yang pengalaman membawai tim yang bangun IO ya. Tabelnya kompleks tapi analisisnya gitu aja, akhirnya seperti itu. Jadi karena itu tadi mungkin dijelasin langsung habis ini ke raster ya. Jadi kita kan memberitahu provinsi gitu ya. Jadi banyak imbalance data, kemudian harus dibikin asumsi-asumsi begini begitu sehingga banyak informasi yang mau kita cari itu nggak dapat jawabannya mungkin itu. Maksudnya gimana? Nggak dapat jawabannya? Jadi misalnya seperti tadi ya, kalau misalnya tanya apakah Banyuwangi dapat benefit jika misalnya kita support infrastruktur di bidang pertanian gitu. Nah ternyata berasnya Banyuwangi ini kemana-mana. Berasnya Banyuwangi ini penikmatnya juga daerah yang lain, sehingga sementara ternyata Banyuwangi itu hanya daerah produsen saja gitu. Sehingga untuk mensupport policy ini infrastruktur jenis apa yang harus kita buat itu juga tergantung dari bagaimana dari irama perdagangan beras di Banyuwangi mungkin itu.
itu kelemahannya CPO mas. Kita nggak bisa mas. Analisis kita nggak bisa define lebih detail dari itu. Karena kita masih bergantung sama itu. Kalau yang kemarin itu social content matrix Sama. itu sama ya? Ada lagi di sini, jadi gini. Inputnya itu. Itu juga bisa jadi bagian dari Katanya CGI. Iya, SAM lebih baik. Kalau kita punya SAM, ada beberapa parameternya SAM yang kita bisa ambil langsung. Kalau CPO kan kita harus dari IO terus ngambil ke CGI, dia diabsorb ke CGI. Terus masih ada beberapa variabel lagi yang harus kita generate. Yang mana itu ada di SAM. Untuk workshop CGI Itu masih bisa gitu. iya saling melempar Nah, ini ini aja deh saja. faktor. Kita tuh tadi tuh baru di sini aja nih. Usul produk. Nah, ini nih. Di T33. Produk aktif itu baru di situ. IO itu di situ aja tuh. Di T33 sih. Di sini aja nih. Karena dia produk activity, produk activity. Dia nggak masukin rest of the board. Kalau government ada. Di sini householdnya ada di breakdown. Dan household ke household ini ada, aku nggak tahu apa yang namanya. Mungkin bisa dibaca lagi di sini. Kan tadi kan kita household nggak beri hubungan dengan host apa? Nol kan? Di sini ada nih. Faktor ini adalah kita asumsikan faktor ini punyanya household. Jadi balas jasa di faktor ini masuk ke household. Terus terusnya. Ini aku nggak menguasai. Lebih detail. Jadi kita akan tahu misalnya nih, kalau ada shock di sini, di shock di permintaan atau mau subsidi beras gitu ya. Beras tertentu gitu. Kira-kira household mana yang terkena ini? Apa household pengguna konsumen beras atau household produsen beras atau petani itu ya? Atau orang kaya, orang miskin, kita bisa tahu. Tapi lagi ini kan karena basisnya kayak gini ya tabel, jadi dia apa namanya? Dia ini relative production function. Fix. proporsi. Udah lagi? Raster mas Belum. Master ya? Pas. Lupa ya master ya? ras tadi. Jadi gini, ras seperti tadi kita breakdown dari provinsi. Aku nggak ada ini ya, di detailnya ya. Iya oke, tapi kita Logikanya gitu ya. Jadi gini, master itu kemarin tuh nanya kenapa kok model IO-nya Banyuwangi dipertanyakan. mau habis. Kemudian mungkin masalah ngerasnya yang nggak benar. Karena biasanya kita kalau seandainya kita bangun IO dari awal, kita ngumpulin data regional sendiri Malang misalnya, itu susah. Kita bisa melakukan penyesuaian maintenance. Rakspor nih kak. Ras, cuma bilang ras doang, lupa aku namanya. Maksudnya apa? Channel. Jadi ini, yang pertama masuk survei, kita kumpulin data, terus kita kumpulin data primer, terus kita tanya berapa inputnya apa aja, perusahaan-perusahaan, terus ke petani-petani, gitu ya. Kok mati ini? Terus kita tanya berapa inputnya, terus kita susun. Next time.